Halo, apa kabar teman-teman? Waduh, ini hujan nih. Hari ini saya mau ke pusat kota untuk beli oleh-oleh untuk mama saya. Tapi saya nggak bisa lama di pusat kota karena nanti sore saya ada kelas diskusi dengan mantan murid saya. Beliau orang Australia ya. Dulu beliau pernah belajar bahasa Indonesia dengan saya. Tapi sekarang beliau sudah kembali ke Australia dan beliau bilang boleh tidak punya kelas privat tapi khusus untuk diskusi, katanya gitu. Jadi saya bilang, oh ya, hayu aja gitu. Boleh. Jadi setiap hari Kamis tuh, ya sebenarnya hari Jumat ya kalau di Indonesia. Aduh, ini hujan ya. Kami punya kelas diskusi sebentar. Jadi saya tidak akan bisa lama. Ini sebenarnya saya maksain ke pusat kota karena kalau dari cuaca sih bikin males ya, tapi ya demi oleh-oleh buat mama saya. Karena beliau bilang, ada nggak kayak semacam souvenir yang bisa jadi dekorasi ruangan gitu untuk dipajang di ruang tengah, katanya begitu, di ruang tamu katanya begitu. Jadi ya saya mau cari itu gitu. Jadi nggak apa-apa deh walaupun hujan, saya nggak akan lama di toko oleh-olehnya atau di toko souvenirnya karena ya itu tadi, saya harus bakarajo alias bukan mengajar ya, saya bilangnya ini kelas diskusi aja gitu, bukan, karena sebetulnya di dalamnya ya kami hanya diskusi aja, tapi pakai bahasa Indonesia. Beliau sudah sangat lancar bahasa Indonesianya. Jadi nanti kalau saya ngajar teman-teman, kalau saya di kelas diskusi nanti teman-teman bisa dengar ya, tapi tidak bisa lihat karena privasi. Jadi bahasa Indonesianya nanti teman-teman bisa dengar sendiri, lancar sekali. Itu tapi kelasnya online ya, bukan langsung karena memang beliau itu di Australia sekarang. Beliau di Australia, jadi kelasnya online. Ya, saya sudah ada di halte bis menuju pusat kota ke toko souvenir. Nanti kalau saya sudah sampai sana saya lanjut lagi ya. Dadah. Saya udah turun dari bis, tapi masih harus jalan kaki menuju toko souvenir. Dingin-dingin kayak gini mah enaknya tidur. Tapi ya tidak apa-apa. Tuh agak sepi ya, karena mungkin orang-orang juga mikir mendingan tidur di rumah. Jadi kelas yang nanti sore itu, kelas diskusi itu, si peserta maksudnya mantan murid saya itu, atau murid saya lah ya, saya sebut seperti itu aja karena dulunya murid, sekarang teman diskusi lah, bingung ya. Beliau itu pernah kuliah di Indonesia, S3 di salah satu kampus di Indonesia, tapi beliau akhirnya berhenti kuliahnya S3 di Indonesianya karena waktu itu masa pandemi. Jadi beliau harus pulang ke negaranya, ke Australia, dan akhirnya berhenti lah ya kuliahnya di kampus di Indonesia. Nah sekarang beliau kuliah lagi, mulai lagi di Australia, di salah satu kampus di Australia, tapi bidang penelitiannya masih tentang Indonesia gitu. Jadi oleh karena itu dia perlu partner diskusi, terutama dengan orang Indonesia, dan dia meminta saya untuk menjadi teman diskusi dia. Pertama untuk
melatih tetap apa ya, tetap melatih bahasa Indonesianya supaya tidak lupa. Dan yang kedua supaya apa ya, supaya dia punya sudut pandang dari sudut pandang orang Indonesia gitu ya, ketika menganalisis atau membahas satu topik yang memang sedang beliau teliti begitu. Nah, itulah mengapa setiap hari Kamis kami punya kelas diskusi gitu. Ya, saya hampir sampai di toko souvenirnya. Toko souvenirnya tuh sebenarnya saya pernah ke situ walaupun cuma beli tempelan magnet. Sebenarnya saya sudah buat video tentang itu, tapi belum saya upload. Malah yang duluan diupload malah video-video lainnya. Tapi nanti ya, saya pasti unggah ke media ke YouTube. Nah, tadi tuh hujan teman-teman, jadinya basah kayak gini nih. Tuh. Nah, itu tuh toko souvenirnya, nanti akan ada deh di video saya. Yang sebenarnya sudah saya ambil, sudah saya rekam beberapa waktu yang lalu. Nih. Saya mau beli di sini karena waktu itu saya lihat kok kayaknya lengkap gitu. Oke. Bismillah. Nah, tuh lihat tuh. Banyak ya lucu-lucu tuh, lihat. Tapi lumayan sih harganya mah ya, mahal-mahal gitu. Tapi ini banyaknya tentang perahu-perahu kayak gitu karena memang di dekat pelabuhan di depan situ ya. Jadi temanya tuh tema pelabuhan gitu. Gimana ya? Kalau ini tatakan gelas. Berapaan sih yang kayak gini? Totem art. Nggak ada harganya ya? Oh, ini 19,9920 dolar, artinya sekitar 220.000 gitu doang. Apakah ada? Ini bukan ya? Kecil sekali, sulit dipajangnya kalau kayak gitu. Oh, ini kali ya yang maksud mama tuh. Oh iya, ini aja kali ya. Mama tuh mintanya dekorasi yang ada tulisan Kanadanya. Mama kayak tercinta. Coba lihat berapa nih harganya. Biasanya sih lumayan yang kayak gini mah harganya. Oh, 21,99. Ya deh, beli yang kayak gini aja ya. Bagusan mana nih menurut kalian? Yang silver ini atau yang warna-warni itu ya? Coba ya, saya lihat satu persatu. Ini tuh cantik sebetulnya karena ada warnanya nih. Astagfirullah. Nih, dan harganya lebih murah sih. Padahal kualitasnya sama, cuma ini Victoria tulisannya. Mama saya pengennya yang tulisan Kanada gitu. Jadi gimana? Oh, ini aja kali ya, coba. Tapi ini mah frame ya, 22 dolar. Apa diisi foto saya ya nanti? Ya, gimana ya? Atau yang itu? Bismillah. Ini 24 dolar. Kayaknya itu deh, tapi saya mau lihat-lihat dulu ya yang lainnya. Let's see. Saya kayaknya mau yang barusan sih, tapi saya mau lihat-lihat dulu yang lainnya ya. Apalagi nih. Nah, akhirnya saya beli yang ini nih, sama kayak yang itu. Sama
sama kayak yang ini. Soalnya kalau yang itu tulisannya cuma Victoria, ini ada sih tulisannya Kanada gini, tapi apa ya, lebih kelihatan kayak piring gitu loh. Memang piringan sih, jadi kayak kurang keren gitu. Kalau ini kan relief gitu ya, ini tuh relief teman-teman tuh, jadi timbul ya, jadi lebih keren. Oke, buat mama kayak udah dapet. Buat saya apa ya? Saya mah nggak beli apa-apa. Akhirnya saya sudah beli oleh-olehnya, udah selesai. Mendung ya, tuh lihat. Jadi tadi saya beli pajangan yang tadi saya tunjukkan. Terus beli gantungan kunci akhirnya. Ya, gantungan kunci ala-ala Kanada gitu deh pokoknya. Tadi ada tumbler bagus, cuma saya nggak tahu tuh muat atau enggak. Di tas saya tuh udah kebanyakan barang, dan saya khawatir. Sekarang ini kan sedang viral masalah ini ya, pro dan kontra penetapan bea cukai untuk barang-barang yang dibawa dari luar negeri. Bahkan beberapa kasus yang viral tuh ada sampai puluhan juta gitu kan. Nah, saya khawatir kalau terlalu banyak beli barang, nanti cukainya malah gila-gilaan gitu ya. Jadi ya udahlah, yang kecil-kecil aja, gantungan kunci aja. Jadi seadanya aja. Oke. Ya. Saya mau pulang sekarang karena ini tuh udah mulai gerimis lagi. Teman-teman, akhirnya saya sudah sampai di rumah lagi. Buru-buru, takut terlambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya sudah di rumah lagi nih, udah di kamar, dan ini saya persiapan diskusi ya. Ini masih nunggu nih, memang masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Jadi biasanya sebelum mulai diskusi atau mulai ngajar itu saya akan baca dulu bahan-bahannya, baca materi-materi yang akan didiskusikan dengan beliau, dan mengumpulkan kosakata yang ada dalam materi itu, kosakata yang kira-kira nanti beliau belum ngerti gitu ya, kira-kira. Tapi biasanya beliau sih udah paham sekali arti dari kosakata yang ada di dalam teks. Bahasa Indonesianya sudah lancar. Beliau orang asli Australia, asli, tapi bahasa Indonesianya udah lancar banget. Bahkan bisa bahasa Jawa juga karena pernah tinggal di Jogja. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi sekarang saya mau baca-baca materinya dulu ya, dan sambil minum energen karena saya masih punya stok energen dari Indonesia dan mau saya habisin sebelum mudik, takut mubazir nanti ya kalau nggak habis. Oke teman-teman, saya baca-baca dulu materi ya. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana minggu ini? Minggu ini seperti minggu lalu, tidak ada beban. Saya cukup punya banyak waktu luang untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Ya, jadi ya masih ada sisa beberapa hari sebelum saya mudik ya, mudik ke Bandung. Layak. Sepertinya walaupun tidak bisa dikatakan sastrawan menanggapi pidato itu secara langsung, tapi sepertinya naratif yang terdapat di pidato itu juga terdapat seperti ada pantulan, ada gema. Ya, betul sekali ya. Tadi saya setuju bahwa ini adalah pidato yang penting karena disampaikan pada momen yang genting sekali, pada periode yang genting, begitu genting dan penting ya ini. Kemudian juga ini
kita bisa lihat di dalam penyampaian pidato beliau itu, bahkan ada kalimat yang memang menegaskan bahwa beliau sendiri merasa punya beban atau merasa ada beban yang apa ya, yang ditaruh di pundaknya ketika harus menyampaikan pidato tersebut. Oke, kelasnya udah selesai teman-teman, kelas diskusinya udah selesai, alhamdulillah lancar, beliau juga sangat antusias berdiskusi, tadi diskusinya seru banget. Jadi ya ini tuh pertemuan terakhir sebetulnya, karena beliau di awal minta saya untuk menjadi rekan diskusinya selama sebanyak 10 pertemuan, dan ini sebetulnya bukan yang pertama kalinya sih. Tahun lalu juga 10 pertemuan, tahun lalunya lagi, awal tahun lalu juga 10 pertemuan. Jadi ini adalah periode ketiga gitu ya diskusi dengan beliau. Dan karena ini hari terakhir untuk periode ketiga ini, saya bilang untuk Kamis depan saya belum bisa mulai lagi ya, kalau memang Bapak mau lanjut begitu ya, lanjut berdiskusi, karena saya harus pulang ke Indonesia. Dan pasti di sana bakal riweuh banget kalau saya pulang. Jadi tunggu sampai aktivitas saya normal kembali begitu. Dan beliau bilang oke, katanya begitu. Nah, jadi teman-teman, seperti itu hari ini kegiatan saya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga teman-teman selalu sehat dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.